Seringkali dalam kehidupan ini kita mengalami naik turunnya kehidupan kita, baik secara fisik maupun dari segi ekonomi. Secara fisik, waktu kita masih usia muda, kekuatan kita masih besar, semangat kita masih kuat. Tetapi berjalannya waktu dan berjalannya usia kita bertambah tua, semangat kita mulai menurun. Kebanyakan dari kita mulai menikmati kehidupan ini, sehingga ambisi kita untuk lebih besar lagi, lebih maju lagi, mulai menurun seiring dengan usia kita. Sebagai manusia, wajar aja semua itu terjadi, karena kita terpengaruh oleh faktor usia. Dengan faktor usia akan mempengaruhi dorongan kita, semangat kita, tingkat resiko yang kita hadapi, keamanan pribadi kita dalam menghadapi kehidupan ini. Semakin usia, semakin senja, kebanyakan kita lebih berhati-hati dalam melakukan usaha, dalam melakukan sesuatu hal yang baru, karena resiko yang dihadapi lebih besar, dan menjaga nama baik dalam lingkungan sosial. Saat ini banyak orang mengalami kelemahan secara ekonomi. Tekanan ekonomi membuat orang tidak berdaya, membuat orang patah semangat. Memang secara manusia kita dibuat dari tanah liat. Pastilah kita mengalami suatu kekuatan, suatu kelemahan. Hal itu wajar saja. Tetapi kalau kita mengandalkan kedagingan kita, diri kita secara fisik, pastilah kita akan lemah, bahkan tidak berdaya lagi. Tetapi dalam kesempatan ini, saya akan mencoba memberikan semangat kepada saudara, rahasia kepada saudara, bagaimana kita bisa menjadi kuat saat kita lemah. Untuk menjadi kuat saat lemah, diperlukan dorongan kuat dari diri kita, tetapi bukan secara fisik, bukan dari kedagingan kita. Pada saat kita lemah, ingat, jangan pernah putus asa, karena dengan berputus asa akan menghilangkan harapan Anda. Walaupun harapan itu sekecil apapun itu bisa tumbuh menjadi kebangkitan atau awal dari kebangkitan Anda mencapai puncak karir atau mencapai cita-cita Anda yang tertunda di belakang hari akan tercapai. Tentunya dorongan kuat yang saya maksud adalah dengan bersandar penuh kepada Tuhan, karena kita tahu di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak ada harapan dalam hidup ini. Di dalam Tuhan semuanya ada harapan. Karena Tuhanlah pencipta kita. Tuhanlah yang berkuasa atas di bumi dan di surga. Pasti di dalam Tuhan ada pengharapan yang kita peroleh. Tentunya Tuhan memberikan harapan-harapan baru kepada kita. Tentunya kita punya iman, kita punya rohani pun harus stabil, harus konsisten kepada Tuhan. Jangan belok kiri, belok kanan, atau naik dan turun. Oleh karena itu, dengan belok kanan dan kiri, naik dan turun, membuat iman kita, membuat diri kita jauh dari Tuhan. Karena kita terpengaruh
dari bisikan orang, dari teman lain, mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi keimanan kita kepada Tuhan. Dengan dasar itu, dengan stabil rohani, maka di dalam diri Anda akan mendapatkan dorongan kuat, kekuatan kuat daripada Tuhan, yaitu adalah roh daripada Dia sendiri, roh daripada Tuhan Yesus Kristus yang pencipta langit dan bumi. Bagi kepercayaan saya dan bagi orang lain yang beragama lain pun, hal itu demikian. Tuhan pasti ada dalam dirinya, karena suara hati adalah suara Tuhan yang layak kita dengar. Kadangkala dalam kehidupan ini memang kita dipengaruhi banyak faktor. Sering ada bisikan-bisikan yang membuat kita lemah, membuat kita jauh dari Tuhan. Karena bisikan secara fisik akan membuat kita lemah. Itu pekerjaan iblis yang menggoda kita, seolah-olah terngiang-ngiang di telinga kita, mana Tuhanmu? Kenapa Tuhanmu tidak menolong kamu, membiarkan kamu? Padahal dalam hati nurani kita, kita yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang menolong kita. Dari kita tetap setia kepada Dia, pasti ada waktunya Tuhan tolong kita untuk kembali bangkit, kembali mencapai kebahagiaan yang kita inginkan. Tentunya dengan kita setia, tentunya dengan kita konsisten secara rohani. Kita harus stabil dengan Tuhan. Jangan naik turun atau ke kiri dan ke kanan seperti lagu-lagu yang lagi viral di dunia ini. Oleh karena itu, untuk menjadi kekuatan kita saat kita lemah adalah Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Harus kita pelihara. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang baik. Dengan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik. Kita intim dengan Tuhan secara baik. Oleh karena itu, Roh Kudus akan tinggal dalam diri kita. Walaupun kita mendengar banyak bisikan dari orang lain, dari teman untuk menjatuhkan bahkan, atau dari suara-suara yang membuat kita ragu tentang kehidupan ini, tentang Tuhan kita. Tetaplah dengan adanya Roh Kudus dalam diri kita, kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi semangat untuk menghadapi semua keadaan, halangan apapun itu semua. Karena kita tahu kalau diri kita dipimpin oleh Tuhan, dan maka hidup kita pun akan dikendalikan oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan apabila Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutup pintu itu di kehidupan ini. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas semua yang ada di bumi dan di surga. Jadi pada kesempatan ini saya mau tekankan kepada Anda semua, pada saat Anda lemah, kekuatan Roh Kudus itulah yang memampukan Anda menjalani kehidupan ini, membuat Anda tidak putus asa dan terus berjalan sampai Tuhan memberikan kebahagiaan kepadamu. Terus kamu setia, terus kamu stabil terhadap Tuhan, stabil dalam arti rohani, berkomunikasi secara konsisten kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkanmu jatuh tergeletak. Tuhan pasti mampukan kamu melewati semuanya itu dan indah pada waktunya. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat.